Tariknya saya, kamu tidak boleh di sini katanya. Kamu kenapa di sini? Kamu tidak boleh di sini. Kamu tidak pantas di sini. Ayo ikut saya. Ditariknya saya ke atas. Saya seperti naik lagi ke kuda itu. Setelah itu posisinya saya kaget. Saya bangun Ki. Dan anehnya Ki, pada saat saya bangun itu, posisinya saya sedang duduk bersila. Dan kalau bisa dibilang Ki ya, pada saat saya ingat, ini paling ingat saya pulang kuliah itu kan jam 9 malam. Jam 10 saya start untuk meditasi. Dan anehnya Ki, pada saat bangun itu ternyata sudah keesokan harinya di hari sore maghrib. Ini ke orang tua, ya biasalah orang tua sih memang tahu saya sering tidur berjalan, tapi semenjak itulah saya dilarang untuk meditasi lagi. Jadi menurut Ki gimana? Apakah ini termasuk wajar nggak kembali lagi? Fenomena yang saya rasakan ini gimana Ki kalau menurut Ki? Jadi di sini juga ada beberapa versi, ada 2 versi, bisa dibilang versi medis dan versi non medisnya. Dalam arti medis itu mungkin versi kedokterannya, karena saya juga tidak paham kedokteran itu, medisnya itu. Tapi yang saya lihat melalui non medisnya ataupun hal-hal kegaibannya, di sini memang beliau dari kecil sudah banyak pendamping ataupun banyak makhluk astral yang ingin mendekati beliau. Ini yang saya lihat dari tadi berbicara dan saya rasakan seperti itu. Dan fenomena yang ataupun itu bukan karena medis menurut saya. Mungkin sebagian orang pernah mengalami hal itu bisa dibilang medis, ada satu penyakit yang seperti itu. Tapi yang di sini yang beliau alami, si Aldi ini, itu lebih ke unsur mistisnya ataupun kegaibannya. Karena di situ kenapa beliau bisa seperti itu? Beliau melakukan meditasi itu, energi kita itu bisa dibilang meningkat dalam hal kespiritualan ataupun kegaiban mistis kita dalam hal meditasi itu. Tapi ada juga yang melakukan meditasi tidak meningkatkan seperti itu, tergantung nanti ini ya. Tapi memang beliau dari awal sudah memiliki bakat seperti itu sebenarnya. Maka bisa saya bilang ini adalah hal yang menyangkut tentang mistis ataupun hal-hal gaib yang mendorong Anda untuk ke suatu tujuan, ke satu tempat yang ingin makhluk-makhluk itu sampaikan ke beliau, seperti itu. Kalau untuk sudut pandang awam mungkin ini hal-hal yang di luar nalar, tapi jika Anda memahaminya mungkin Anda bisa menangkap apa yang disampaikan beliau. Dan ini memang benar-benar dari segi mistisnya sangat kuat di sini, seperti. Nah Ki, jadi pernah juga gini, setelah ini udah beranjak dewasa ya Ki ya, saya kan tadi kan seperti saya bilang kan, saya kan dari tebing tinggi kan, saya kuliah lah nih ceritanya ke Medan, jadi kan ngekos. Jadi dorongan untuk meditasi ini kembali Ki, jadi kan udah gak ada orang tua dong kan, jadi saya kan suka menyendiri juga. Anda sempat berhenti dalam melakukan meditasi itu ya, yang pas cerita itu jadi akhir Anda ngekos gitu. Jadi kembali lagi Ki, inilah kalau dibilang kalau kita bilang sih mungkin jalan takdir ya mungkin ya kan. Saya tidak tahu, tidak begitu inilah, tapi ada dorongan hati lagi. Saya pun tidak tahu kenapa ini sepertinya ada sesuatu yang menyuruh saya, yuk melatih diri gini kan katanya kan. Jadi ya udah, lagi pula dengan saya pun senang, saya berpikir kembali. Ini yang dimaksud dengan Anda didorong itu sesuatu hal yang di luar nalar. Hasrat Ki. Hasrat. Lebih ke hasrat Ki. Jadi seperti gini loh Ki, pada saat meskipun saya katakanlah saya pada saat mandi aja Ki, sepertinya ada yang berbisik kepada saya Ki. Nah, ayo hari ini kita duduk yuk meditasi atau apa gitu bahasanya gitu. Tapi saya mengerti. Dia mengajak Anda. Saya mengerti Ki, saya mengerti. Pada saat itu ya saya masih belum ini kan, karena masih awal-awal gini kan. Saya mengerti apa yang mau disampaikan gini. Jadi di ada saat mandi pun
itulah seperti saya bilang, ayo kita duduk yuk menanti diri. Nah, inilah kan ceritanya bahasanya gitulah. Jadi itulah pada saat saya kuliah pun saya sudah tekun lah. Ini tekun sampai hari ini lagi kita bilang. Jadi udah sampai tidak ada terputus lah. Iya, sampai hari ini. Nah, kalau jujur waktu kemarin itu kan karena larangan orang tua pun saya ya penurut aja gitu kan, namanya anak kecil kan Ki. Nah, setelah itu, nah ini efek yang selanjutnya kan Ki, saya bingung Ki. Nah, ini tadi kan kita juga sempat ngobrol kan, ini kita sharing lagi nih kan. Pernah gini Ki, saya itu pada saat meditasi itu sepertinya lain di hari itu. Dan ini sekitar umur 23 Ki, 23-24 itulah, ya, udah beranjak kuliah dewasa ini kan. Nah, di sana itu saya duduk meditasi, saya mendapati bahwasanya diri saya itu kok sepertinya lain, ringan di sana. Nah, pada saat itu fenomena yang saya rasakan itu kok bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya itu seperti ada di satu tempat Ki, bukan seperti ya, memang saya merasa saya udah berada di satu tempat Ki waktu itu. Nah, di sana itu saya melihat jalan setapak. Saya mau kembali, saya tidak bisa. Di sana saya tidak bisa kembali. Jalan di belakang hitam Ki. Oke. Nah, jalan setapak itu kiri kanan banyak pohon. Nah, jadi jalanlah saya ke sana. Jalan terus, udah setelah saya jalan-jalan terus. Nah, di sana di ujung jalan itu sepertinya saya melihat ada awalnya itu saya melihat ada istana megah lagi. Dari dalam istana itu keluar sesosok wanita cantik, berpakaian seperti gimana ya? Kalau dibilang bukan pakaian kita sih Ki. Ada selendang, ada inilah kan. Pokoknya cantik lah wanita ini. Jadi diajaklah saya untuk berkeliling di sana. Ditunjukkannya di dalam rumahnya itu, dan ya kita bilang rumah ya, soalnya kalau dibilang istana sih terlalu ini juga kan, sepetak gitulah gitu, pokoknya cantik megah lah gitu lagi di sana. Berarti posisinya itu di kegelapan ya? Di dalam jalan setapak itu terang Ki. Terang. Jadi di jalan setapak itu yang saya lalui itu kedepannya itu ada jalan terang. Di samping di belakang saya itu yang gelap Ki. Berarti ibaratnya seperti tidak ada jalan-jalan keluar lagi seperti Iya, saya mau kembali sepertinya. Ya ini gimana saya kembali, orang nggak ada jalan di belakang gini, hitam. Jadi gimana ya? Jadi bagusan saya jalan terang dong kan gitu. Nah, di jalan terang itu saya bertemu lah wanita ini, sosok wanita ini kan. Nah, jadi wanita ini mengajak saya lah untuk jalan-jalan, home touring lah istilahnya lagi kan. Ditunjukkan di sana ada rumahnya, ada danau, ada banyak pohon, ada banyak bunga-bunga yang mungkin saya pribadi di alam di dunia sekarang ini mungkin saya tidak pernah melihat bunga-bunga ini lagi kan, bunga-bunga yang cantik lagi nih kan. Nah, setelah itu saya merasa sudah terlalu lama ya Kia. Jadi saya merasa sudahlah, saya mau pulang. Saya bertanya lah, gimana saya mau pulang. Nah, yang anehnya Ki, selama dia membawa saya jalan-jalan, saya tidak ingat apa yang dikatakannya. Tapi ada satu yang terakhir dia bilang, kamu di sini saja. Terakhir ini yang saya paling ingat, kamu di sini saja, kamu tidak perlu pulang. Kalau kamu mau apa Kak, saya ada di sini, kamu tidak perlu pulang. Loh, saya nggak mau dong. Saya teringat, saya masih banyak materi kuliah yang mesti saya selesaikan kan gitu. Besok saya mesti kuliah. Nah, saya masih banyak yang saya mau kerjakan. Jadi dia tidak mengizinkan kamu untuk kembali. Nah, di sini berarti bisa dibilang sosok yang Anda nampak dari kejauhan tadi ya? Iya. Kejauhan tadi nampak dari kejauhan ya? Kejauhan, dia mendekat. Itu awalnya tidak tahu itu siapa? Tidak tahu, saya tidak tahu. Berarti tidak tahu itu mau tidak wanita tahu. atau pria? Tidak tahu, saya benar tidak tahu. Terakhir Anda berjalan mendekat, saya berjalan menuju dia dan maksudnya saya mau bertanya ini di mana, gitu loh. Nah, jadi ternyata dia malah bawa saya home touring. Nah, di sana itu
Terakhir lah saya ingin pulang, saya bertanya jalan pulang, dia bilang di sini saja kamu, tidak perlu pulang. Nah, dari sana perasaan saya sudah tidak enak Ki. Nah, itulah saya di sana saya berdoa lah di sana. Saya ingat kembali Tuhan saya. Nah, saya berdoa di dalam hati, ini tolong tunjukkan saya ingin pulang karena saya sudah benar-benar di firasat saya sudah tidak enak Ki. Saya sudah tahu ini ada sesuatu yang tidak beres lah di sini. Nah, dari setelah itu muncul dari atas langit ada sesosok turun. Setelah Anda memberitahukan bahwasannya setelah sosok wanita ini tidak mengizinkan Anda pulang, atau Anda padahal ingin balik tapi tidak bisa bergerak ataupun tidak bisa kembali gitu. Iya, saya tidak tahu dong. Saya cuma di sana saya merasa saya tidak bisa apa-apa di sini. Karena ini bukan tempat saya. Hanya posisinya pasrah. Iya, benar. Pasrah di situ. Iya, benar. Jadi saya berdoa di dalam hati, saya minta petunjuk. Nah, setelah itu posisinya padahal saya tahu loh. Saya di sini tadi kan saya kan meditasi. Kenapa saya bisa di sini gitu loh. Berarti Anda tahu tapi tidak bisa menolak ataupun tidak bisa bergerak ataupun kembali gitu. Iya, benar-benar. Jadi kesadaran saya sudah kembali pada saat itu. Saya sudah melihat banyak hal. Perasaan itu udah benar-benar kayak kita di dalam di situ. Iya, di kejadian itu. Benar, gitu, benar. Nah, jadi setelah itu perasaan saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta petunjuk. Saya gimana cara saya mau pulang. Nah, dari sana tiba-tiba muncul sesosok kuda putih turun. Kuda putih itu turun di sana, dia menarik saya Ki. Saya di sini merinding loh Ki. Ini benar loh. Ini bisa benar. Ini benar-benar merinding. Merinding tinggi loh Ki. Tidak ada rekayasa. Benar loh, ini tinggi loh ini benar. Tapi sebentar, di sini ada kedatangan tamu yang lain. Ya, ini saya sedikit kedatangan tamu karena memang sosok itu seseorang yang bisa dibilang menyukai beliau di sini. Dia hadir di sini. Tadi sudah saya berkomunikasi dengan sosok itu, tapi dia tidak ingin menjauh. Nah, di sini saya potong sejenak karena di sini posisinya seperti ini. Kalau beliau ini berjalan menuju ke sosok wanita ini. Di sini adalah penampakan istana, di sini adalah hutan. Nah, di sini memang itu adalah suatu arahan dari sosok wanita itu, atau menyerap energi dari si beliau ini untuk mengikuti atau mematuhi apa kehendak si sosok wanita itu, karena di situ beliau belum bisa mengontrol ataupun energi beliau masih kalah dalam sosok wanita itu. Nah, di sini sosok wanita itu bisa dibilang cantik ya, pertamanya ya. Iya. Kayak bukan pertamanya Ki, memang cantik. Memang cantik. Jadi saya tidak kenal wanita yang secantik ini dalam hidup seperti putri saya. kan. Jadi sebenarnya sosok itu dia adalah sosok seperti ini. Kalau Anda bisa lihat di belakangnya ini adalah pasukan dia, dalam arti itu ada gaib-gaib pendamping dia yang kebanyakan itu adalah orang yang terpengaruh atau bisa dibilang serem ya Ki ya. Mengikuti si beliau ini. Nah, dari wujud dia itu memang seperti wanita cantik, tapi sebenarnya wujud dia itu bertaring, memiliki orang di belakang dia. Nah, dan orang itu adalah sebenarnya orang-orang yang dimana rohnya itu terjebak di dalam bersama dia. Berarti yang tidak kuat ini jahat dong Ki ya? Bisa dibilang iya. Kenapa? Karena sebenarnya dia ingin menikahi Anda, dalam arti menikah dalam keadaan gaib, ataupun memang roh Anda menikahi dengan si wanita ini atau sosok ini, bisa dibilang. Setelah Anda udah melakukan pernikahan itu, ya bisa aja Anda lebih berantakan, nanti lebih dikontrol oleh sosok wanita ini. Tapi dia tidak membuat Anda sebagai pendamping yang seperti yang tadi gambar itu saya sampaikan. Nah, di sini beliau harus benar-benar diproteksi lah, karena sosok ini tidak ingin pergi sampai saat ini. Ini kan sudah kejadian lama Ki, jadi sampai sekarang masih karena masih ya. Memang ini dia bisa dibilang tidak pernah akan
menjauh dari beliau sampai beliau benar-benar memproteksi diri gitu. Karena beliau selama ini kan hanya melakukan meditasi itu sebatas mencari kenyamanan ya, kenyamanan. Tapi di situ beliau tidak menyadari bahwasannya saat meditasi itu beliau meningkatkan daya spiritual beliau, di mana makhluk-makhluk itu suka energi murni ataupun hawa murni dalam saat kita bermeditasi. Nah, itu yang perlu Anda ketahui juga yang di rumah, sosok-sosok seperti ini. Jadi inilah sebenarnya yang terjadi. Bisa dibilang beliau terjebak di dalam sini. Setelah itu Anda berdoa. Nah, bisa dibilang Anda merasakan kejadian itu rentang waktunya berapa lama dalam kondisi di dalam sana ya saat bertemu seorang sosok ini ya? Wah, kalau bisa dibilang itu singkat tapi panjang Ki. Berasa singkat tapi kayak udah berapa lama gitu ya situ ya. Ki bayangkan lah, kita di sana saya ditawari untuk melihat-lihat kondisi rumah, kondisi tempat tinggal, ada kebun, ada danau. Nah, kita posisi berjalan bisa berapa lama kita bilang kan? Ya oke lah, mungkin jalan-jalan itu makanya saya bilang kok terasa panjang, tapi kok singkat rasanya, nggak bisa dijelaskan Ki perasaannya, pokoknya aneh kalau kita bilang. Jadi setelah itu tadi saya mendengar bahwasanya Anda berdoa pada Tuhan Anda. Iya. Nah kemudian setelah itu muncul sesosok kuda putih lagi itu. Di atasnya dikendarai seperti ada seorang tua gitu kan, orang tua, ada jenggotnya Ki. Nah, saya paling ingat itu ada jenggotnya panjang. Dia menarik saya Ki. Katanya, kamu kenapa di sini? Suaranya lantang Ki. Jelas, keras suaranya lantang. Seperti orang berwibawa lagi. Saya tidak pernah mendengar suara berwibawa seumur hidup ini. Nah, seberwibawa seperti ini lagi. Sosok ini aku iya benar. Ditariknya saya. Kamu tidak boleh di sini katanya. Kamu kenapa di sini? Kamu tidak boleh di sini. Kamu tidak pantas di sini. Ayo ikut saya. Ditariknya saya ke atas. Saya seperti naik lagi ke kuda itu. Nah, setelah itu posisinya saya kaget. Saya bangun Ki. Dan anehnya Ki, pada saat saya bangun itu posisinya saya sedang duduk bersila. Dan kalau bisa dibilang Ki ya, pada saat saya ingat, ini paling ingat saya pulang kuliah itu kan jam 9 malam. Jam 10 saya start untuk meditasi. Dan anehnya Ki, pada saat bangun itu ternyata sudah keesokan harinya di hari sore maghrib. Berarti bisa dibilang, makanya saya bilang kenapa singkat tapi panjang Ki. Nah, itu yang saya bilang aneh. Di sini sebenarnya yang beliau ceritakan ini, beliau itu terjebak di dimensi astral atau di dimensi gaib. Di situ beliau bisa dibilang beruntung karena sebenarnya sosok kuda, pria yang berkuda itu, kuda putih ya. Iya. Itu adalah penjaga beliau sampai saat ini. Bisa dibilang dia adalah sosok leluhur. Saya merinding lagi loh Ki. Nggak apa-apa. Karena cerita ini benar-benar tidak ada rekayasa. Saya sampaikan lagi, tidak ada rekayasa. Ini benar asli karena dan memang sosok itu ada hadir di sini. Nah, tapi dia tidak bisa mendekat kan, tapi energinya itu tersampaikan ke beliau dan saya juga, saya tahu, saya sudah berkomunikasi dengan dia, tapi dia tidak akan bisa mendekati saat ini karena sudah saya agari energi untuk melindungi kita. Nah di sini dia sudah marah sebenarnya sama kita dari tadi cerita ini, dia marah atas cerita yang disampaikan oleh Aldi ini. Nah di situ sosok leluhurnya itu yang sosok seorang pria berkuda itu memang penjaga dia seorang sosok yang gagah, sangat gagah, tapi di situ dia melindungi dia. Untung beliau masih dilindungi dan leluhurnya itu membantu dia di saat itu. Itu benar-benar kalau dia sampai terlepas dalam kondisi tidak sadar, bisa aja dia udah selamanya terjebak di dimensi astral itu atau dimensi gaib. Tidak akan ada yang bisa nolong, walaupun dia tetap masih hidup, tapi bisa aja dia menjadi bodoh
menjadi linglung, tidak tahu apa-apa. Nah seperti itu, karena raga dia utuh tapi sukma dia bisa dibilang sudah tidak ada. Nah, maka kebanyakan orang, sekali lagi saya sampaikan, kebanyakan orang jangan sembarangan melakukan hal seperti ini tanpa ada bimbingan. Ini saya sampaikan kembali lagi, jangan melakukan hal-hal seperti ini tanpa bimbingan, karena memang tanpa disadari sebenarnya ada bahayanya seperti itu. Berarti kalau gitu meditasi bahaya dong Ki? Tidak, bukan meditasi. Yang penting kita memiliki guru pembimbing. Awalnya kalau untuk meditasi untuk seperti yoga itu kan wajar. Tapi jika bagi orang yang memiliki kesensitivan lebih baik saya sarankan memiliki guru pembimbing saat melakukan meditasi. Kalau orang yang awam ataupun hanya sekedar ingin mencari ketenangan batin itu tidak, ya bisa aja Anda lihat dari Google ataupun banyak kan artikel-artikel dalam meditasi itu. Nah, kalau Anda kan memang sudah memiliki pengalaman sejak lahir, berarti memang Anda kan sudah ada kepekaan dalam hal-hal astral ini ataupun gaib ini di sini sebenarnya. Berarti intinya ada plus minus juga ya Ki ya, berarti ya. Pastinya di sini bisa dibilang beliau ini menceritakan bahwasanya beliau terjebak dalam dimensi astral yang menghabiskan setidaknya 1 malaman ya sampai situ. Tanpa disadari beliau besoknya sudah jam 6 sore maghrib, padahal beliau meditasi itu mulainya jam 10 malam. Seperti itu kan. Nah, Ki, tapi satu pertanyaan lagi Ki. Ya. Kenapa sosok kalau yang Ki gambar ini kenapa ya bisa kecantol lah ke saya? Padahal saya kan nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kapan dia tercantolnya ke saya ini? Karena sebenarnya tanpa disadari saat meditasi itu kita melewati dimensi-dimensi astral. Dia melihat Anda, oh dia cocok dengan Anda, dan di situ dia mengikuti Anda sebenarnya. Maka saya bilang, bisa dibilang Anda tercantol saat Anda melakukan meditasi ataupun tanpa ada sadari sebenarnya fenomena-fenomena yang kita alami, pencahayaan ataupun seperti itu sebenarnya itu udah menuju kita berjalan ke dimensi astral. Tapi nanti saya tidak akan membahas panjang lebar di sini, itu ada sesi berikutnya. Ya kan di situ. Gitu. Oke, saya sudah mengerti lagi kira-kiranya. Yang penting di sini yang disampaikan hanya menyampaikan bahwasanya beliau mengalami pengalaman berada di dimensi astral seperti itu kan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan atau di-share? Sebenarnya banyak ya Ki ya. Sebenarnya banyak ya kalau kita bilang, tapi kan nggak mungkin kita share ini kan terlalu mungkin nanti kita buat di sesi berikutnya. Ya, boleh Ki, boleh. Nah, tapi saya di sini juga berterima kasih kepada Aldi telah men-share pengalaman yang bisa dibilang ini hal yang menarik. Ya, sama-sama Ki, sama-sama. Ya, yang benar-benar bisa dibilang suatu pelajaran bagi kita agar tidak sembarangan dalam melakukan, walaupun tampaknya itu biasa ataupun simple, tapi tanpa disadari energi kita itu ataupun saat kita meditasi kita terbawa ke dalam dimensi seperti itu. Kalau fondasi kita tidak kuat di awal, seperti saya sampaikan, bisa terjebak. Anda mungkin visi Anda masih utuh, tapi sukma Anda itu jika ingin mencari itu mungkin akan lebih susah lagi. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan oleh saya dan juga oleh teman saya, sahabat saya, ataupun para pelaku spiritual seperti Aldi ini yang datang, karena setiap orang yang datang sini sudah saya anggap teman, saudara, sahabat semuanya. Nah, terima kasih atas sharingnya. Semoga yang menonton video ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa lagi saya sampaikan untuk selalu mendukung channel ini, channel Paranormal Milenial, di subscribe video ini, ditonton video ini, di like video ini, dan juga di share video ini agar saya tetap membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Akhir kata, salam spiritual.